Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mr. P, Raden Mas Panjul. Kita akan membahas mengenai pengasian dalam hidup yang biasa dicari oleh banyak orang, seperti benda-benda pusaka atau aji-ajian yang memiliki kemampuan yang dipercayai, dipercayai memiliki kemampuan untuk memberikan semacam kesuksesan maupun keanugerahan yang menjadikan dirinya sukses dalam semacam pekerjaan maupun lain-lain. Nah, dan saya kebetulan ini bersama Mas Puji akan membahas sedikit, dan mungkin dari pemirsa sendiri ada wacana atau pengetahuan lain mengenai yang kami sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Tetap bersama Misteri Asumsi Channel. Maaf untuk Mas Puji dan Mas Panjul, malam hari ini kan kita ngobrol. Ini wah, kayaknya seru nih Mas, tentang pengasian atau pelet Mas. Saya sendiri juga sesuatu mistis ya, barang-barang mistis ya. Kadang kan ini Mas, hal-hal seperti itu yang dicari kan bukan anak muda, tapi banyak orang-orang tua juga pada mencari Mas. Sebenarnya pelet sendiri itu apa Mas Panjul? Kalau menurut saya sendiri Pak Is, pelet sendiri itu semacam ini Pak, pembuka aura ya Pak, salah satunya itu. Kemudian yang saya pahami sebetulnya hanya sebuah sugesti ya Pak, untuk kepercayaan percaya diri, intinya membangkitkan rasa percaya diri lah. Jadi hal semacam pelet kadang orang awam sendiri berpikirnya itu adalah semacam kekuatan magis gitu kan. Tapi kalau saya sendiri menyimpulkan itu hanya sarana untuk membangkitkan kepercayaan diri pada orang tersebut. Itu semacam sugesti ya Mas? Iya, sugesti. Berarti intinya nggak ada keterlibatan dari istilahnya kodam atau apa sih Mas? Untuk keterlibatan kodam sebetulnya memang ada ya Pak Is. Tapi lah sing jenis namanya jenis pelet kan jenisnya banyak Mas Panji. Bukan seperti keris marmesem ya, atau bukan hanya bulu perindu. Ada juga orang yang pakai pasang susuk buat pelet kan ada juga. Ya sih Mas. Dibilang nanti ada kodam, tetap ada berkaitan dengan kodam. Kalau dari si pengetahuan saya mungkin tetap ada kodam, kaitannya dengan kodam pasti ada. Oke Mas Puji, untuk Mas Puji sendiri, biasanya kan sarana untuk ilmu pelet kan banyak Mas. Selama ini yang Mas Puji ketahui apa Mas? Untuk sarananya itu Mas? Sarananya yang saya ketahui ya cuman kayak punya macam bulu perindu itu Mas. Bulu perindu, orang bilang bulu perindu kan. Ada apa, keris marmesem sama pasang susu. Kalau yang lainnya mungkin banyak, nggak cuman itu aja. Kalau disebutin ya nggak selesai malam ini tuh Pak. Kebanyakan orang pakainya itu. Tapi ada juga yang memakai mungkin dari apa namanya, ngambil rambut si cewek juga bisa, orang yang disayangi itu juga. Cuman orang bilang penyuri, bisa di asma gitu. Berarti metodenya banyak ya Mas? Metodenya banyak kalau ilmu pelet. Jadi kalau yang saya tahu Pak Is, mengenai benda-benda yang dikatakanlah mempunyai kemampuan untuk ini ya, pengasian ya, terutama pelet. Jadi dulu itu pernah Pak, ada, saya cerita saja ya.
ada orang lah, intinya datang ke saya Pak, mau minta semacam pengasihan untuk cari ya lawan jenis ya. Ya saya katakan ya gini aja, kamu cari bulu perindu. Nah, tapi saya katakan wujudnya itu seperti suket lah. Suket itu rumput kering. Kamu ambil dari situ aja gampang. Terus fungsinya gimana Mas? Tanya gitu kan. Ya nanti digas dulu. Saya bilang gitu Pak. Masukkan ke air yang kira-kira yang bisa lengket yang mana. Kalau yang bisa lengket nanti kamu bawa. Nah, itu nek semacam rumput itu ngambilnya di mana Mas Panji? Oh, kalau yang semacam rumput itu banyak Mas, di ladang-ladang itu banyak. Berarti itu di Asma ya? Ya, di Asma. Karena kalau menurut kepercayaan saya, jadi hal tersebut hanyalah sebuah sarana untuk memberikan semacam doa lah, intinya seperti itu, supaya yang diinginkan bisa terkabul gitu Mas. Nah ini nek ngomong-ngomong sharing dari kita ini kan belajarnya sampean dulu baru saya, nah terus Pak Is yang Iya. nek dari pengalaman nek saya sama sampean ini, benda yang pernah sampean miliki apa? Sing paling sampean jaga, sing sampean nek wong Jawa ngomong kok umpet-umpet kayak apa lah. Nih. Jadi gini Mas Budi, saya sendiri kalau barang yang saya temukan atau ya istilahnya melu lah ya, itu salah satunya keris ya Mas. Satu itu, kemudian ada batu kol buntet, bukan kol buntet sih, keong buntet yang jelas, bentuknya keong itu ya. Kemudian ada semacam cincin, tapi saya buang Mas, saya larung. Dan yang terakhir itu adalah semacam ajian ya. Nah itu yang saya dapatkan intinya. Berarti itu nggak ada hubungannya semua sama kegunaan ilmu pelet ya Mas? Ada satu barang Mas yang saya miliki, itu berfungsi untuk pengasihan ya. Itu pengasihan untuk pelet bisa, terus kemudian untuk kesuksesan kerja pun bisa, insya Allah bisa ya. Jadi kita kan ini ngomong-ngomong kita ini satu tim, cuman kita kan nggak tahu kalian nanti pas jalan kita jalan-jalan sendiri apa ketemu apa kan kita nggak pernah coba. Iya. Bener toh? Betul. Makanya kamu nemu apa, aku nemu apa kan nggak tahu. Pak Is nemu apa kemarin kita juga nggak tahu. Iya. Itu ada hubungannya dengan ilmu pelet kan bisa ditanya. Dan nek sampean sendiri kira-kira nek ilmu pelet yang paling ampuh apa tuh Mas? Saya sendiri, diri sendiri Mas. Diri sendiri. Iya. Berarti diri sendiri. Ilmu pelet itu saka raga. Bukan. Bukan. Angger kowe duwe duit. Ya wis kuwi ngono. Lah wong jaman saiki modele pelet. Ya rasa nggo barang mesti to Mas. Jaman saiki kok Mas. Ya enggak toh Mas, maksudnya intinya Mas, semua barang yang dianggap memiliki kemampuan pelet ya Mas, atau pengasihan untuk pelet, bagi saya sendiri itu tidak ada ini Mas, tidak ada kemampuan dari barang tersebut, akan tetapi semua itu tergantung pada diri masing-masing. Gini Mas, sebenarnya kalau ilmu pelet saya juga pernah mencoba,
Tapi nek menurut sampean ilmu pelet iki efeke ku piye? Oh, bocah iki nek tak tinggal gak gelem wae beda. Kok ana sing wah bocah iki tetep ngoyak ya kudu. Tapi carane nek medhot iki piye terus nek nggo pelet. Ana efeke apa ora? Ya. Aku nek arep nggunakake ilmu pelet iki aku semare guru wis lali sana. Jadi gini Mas, mungkin bisa dicoba juga oleh para pemirsa ya, trik-trik yang saya lakukan ketika agar tidak terserang ajian pelet. Salah satunya itu tekun-tekunnya beribadah, itu satu. Kemudian sering-sering berpuasa Senin Kamis, itu yang kedua. Dan jangan lupa sering bersedekah, karena sedekah itu sama menurut saya sendiri seperti membuang sial. Mas Panjul, untuk pelet itu sendiri sebenarnya kan banyak jenisnya dan banyak metode, banyak sarananya. Kadang kan ya terlepas itu gimana ya, kadang kan emang kadang keyakinan Mas, kadang orang itu ada yang mintanya instan, ada yang dikasih amalan-amalan sesuatu. Itu biasanya hasilnya seperti apa Mas? Apa istilahnya kalau misalnya ampuhnya itu ampuh yang instan atau kita ngamal sendiri? Kan puasa ini. Ya, puasa atau membaca mantra atau apalah. Yang penting kita yang ngerjain sendiri, bukan istilahnya kita minta ke orang secara instan gitu. Ya, kalau menurut saya Pak Is, hal semacam itu yang saya ketahui, kalau menggunakan amalan mantra itu dibaca setiap waktu yang ditentukan atau diberikan dari sosok seorang dukun ya kepada pasiennya, dirapalkan terus oleh pasien tersebut. Memang semacam ini Pak, nek tak arani kelet ya. Jadi kelet ini semacam permanen, melekat pada diri orang tersebut Pak. Jadi susah dilepaskan loh. Salah satunya itu susah dilepas. Tapi kalau hanya iki padha ono pesan-pesan kanggo anak muda, aja nganggo ilmu pelet tuh ya. Tapi kan bahasa sulit untuk dilepas, berarti kan ada kemungkinan bisa Mas, berarti kan tetap bisa, ada kan? Ada caranya Pak. Mungkin bisa sedikit dikasih tahu buat pemirsa kira-kira Untuk memutus memutus hubungan dengan jin ya. Jin pelet ya. Iya Mas. Ya, yang pertama itu misalkan mempunyai sarana semacam benda-benda gaib yang dianggap memiliki kekuatan untuk memikat lawan jenis ya. Salah satunya itu dilarung. Yang kedua, lupakan ini Pak, apa namanya, move on toh Mas. Ini bahasa gaule cara move on. Bahasa gaule move on. Kemudian dengan niat Pak, yang jelas kan, dengan niat untuk ini ya, memutus hubungan ya antara apa jenenge yo kodam karo wonge ngono ya. Misalkan itu tidak bisa ya minta bantuan orang lain, semacam mungkin orang yang pinter atau para kiai lah. Untuk Mas Puji, yang tadi kan untuk Mas Panjul untuk biasa kiat-kiat dari Mas Panjul untuk menangkal pelet kan ada rajin beribadah, puasa Senin Kamis, ada lagi bersedekah, itu bagus semua. Nah untuk Mas Puji sendiri ilmu pelet itu aku ora ngerti ya Pak. Ilmu pelet iki
Aku sak jegi urip arep melet sapa. Ngono lho, Pak. Lah sing kancaku dhewe tak kei ilmu pelet tekan saiki mbuh iki. Takonono iki lho, Pak. Ngono. Lah nek aku ilmu pelet iki pernah kali ya paling nek cah wedok-wedok ya anggere sing ibadah ora tau pedhot ya ora bakal iso dipelet wae. Lah nek wong sing srudulan-srudulan ya dipelet wong ya gampang-gampang wae. Berarti sama ya Mas Panjul ya. Berarti intinya tekun ibadah ya Mas. Iya. Tapi berarti untuk si istri sendiri dulu udah ada pernah dipelet Mas ya? Mboten, Pak. Wah, Murni kula. Murni, Pak. Asli kula murni, Pak. nah Nek bojone dhewe wis arep tak pelet iki. maksudnya dulu Mas. Dulu. Sebelum istilahnya baru istilahnya PDKT mau pacaran, mau nembak. Dipelet dulu apa istilahnya? Bojoku sing seneng aku, Pak, ora aku sing. Wah, ini pasti punya ajian pelet, Pak, ini, Pak. Enggak gitu. Wong aku kenal bojoku itu dia malah piye curhat aku ning ngene dadine. Nek bojoku murni ini tanpa gimmick tuh ya. Nah, sekarang gini. Kadang kan pelet yang modelnya susuk ya Mas. Sudah ya. Saya pernah dengar itu kalau susuk kok kayaknya ini ya. Ketika mau mati sakaratul maut itu bikin susah atau segala macam itu Mas. Istilahnya orangnya yang punya susu itu kayak kesiksa. Sebenarnya seperti apa Mas? Oh, jadi gini, Pak. Bapak saya salah satunya ya pengurus pemakaman ya, salah satunya ya. Pernah menangani orang itu mau sakaratul maut ya. Sakaratul maut karena susah, Pak. Karena ada semacam benda dalam tubuhnya, ya tak arani susuk. Itu metode yang dilakukan bapak saya itu pakai ini, Pak. Pakai air putih itu ya, yang sudah dibacakan doa-doa. Nah, bareng-bareng duduk melingkar itu kan, duduk melingkar bacakan doa-doa, terus diambil airnya, Pak, dilarutkan dibasuh ke bagian tubuh yang kira-kira sakit, karena kan sakaratul maut itu kan sakit, Pak. Ada beberapa titik lah itu yang dirasakan oleh orang tersebut, semacam panas atau dingin gitu kan, dibasuhkan ke tubuh orang tersebut. Nanti insya Allah hilang sendiri, Pak. Jadi yang berwujud gaib meskipun dalam tubuh akan kembali ke gaib itu kan. Nanti itu enggak ini Mas. Istilahnya ketika dibasuh dengan air yang dibacakan dan doa-doa itu, ketika misalnya lepas itu nyata kelihatan wujudnya atau tidak Mas? Kalau yang saya lihat waktu bapak saya membantu sakaratul maut ya, orang yang lagi sakaratul maut, yang jelas saya tidak ini, Pak, tidak melihat benda ataupun apapun yang keluar dari tubuh. Mungkin yang saya simpulkan, kalau benda tersebut memang ada dalam tubuh dan itu berwujud gaib, mungkin juga kembalinya ke gaib itu. Berarti ketika ini enggak wujud kasat mata ya Mas? Iya. Untuk efek samping Mas, biasanya kalau untuk efek samping ilmu pelet itu seperti apa Mas yang Mas Panjul selama ini ketahui Mas? Oh ya, yang saya tahu kalau penggunaan ilmu pelet ya, Pak, salah satunya ya itu mungkin sing jenenge menungso iku kan nek nandur apik yo entuke apik, nek nandur elek yo entuke elek. Mungkin suatu saat nanti bila mana memiliki seorang anak ya, intinya timbal balik lah, Pak. Nah, satu itu. Kemudian penggunaan ilmu pelet bila mana terus dipakai ya,
Salah satunya berdampak pada lawan jenis. Satu, yang pertama bisa gila, kemudian yo intine Stres lah. stres ya. Salah satu Berarti itu. gangguan mental ya. Iya, gangguan mental. Dan yang ciri-ciri orang yang terkena pelet ya. Ciri-ciri orang yang terkena pelet itu satu, perilakunya beda. Yang biasanya sumringah, terkadang tatapannya kosong. Salah satunya itu. Kemudian angger kepethuk wong sing nguncali pelet iku ya, Pak. Ngelempar pelet lah. Itu iso sacet-sacet ngono kan. Nek jare canom sacet-sacet ngono kuwi. Salah satunya itu. Iki nganu Mas Panju, nek kira-kira nih ono ora pesen-pesen kanggo canom nom. Ben ora kena pelet. Iya. Ben ora kena pelet ya. Ora kena pelet, ben ora gampang tergoda. Iya, betul. Ya. Sing tak penke pertama kali, ojo dolanan pelet siji kuwi. Nek ora pengen kena pelet ya ojo dolanan pelet siji kuwi. Karena urip iku timbal balik. Nah, sing kedua, tekun-tekun oleh ibadah. Senajan iku mung apa namane ndonga ngaji. Yo intine tekun-tekun oleh ibadah. Kemudian poso Senin Kemis. Jangan lupa. Terus sering-seringo beramal. Maksudnya beramal iku sedekah lah. Ya, sedekah. Berarti iki mau nek tips-tips kanggo kawan-kawan ibaratnya ojo menak ilmu pelet. Ojo sampai kepengin ilmu pelet. Iya. Ya. Nah, berarti ngobrol kita malam hari ini cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi Misteri Asumsi untuk berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.